Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama Pak Basri. Dan di video pembelajaran kali ini Pak Basri akan memberikan materi akidah akhlak. It is lesson 11, pelajaran 11 tentang akhlak tercela, berbicara kotor dan berbohong. Oke, sebelum kita belajar, before we study, let's pray to Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Amin. Oke, silakan diperhatikan materi hari ini ya, yaitu tentang apa tadi? Akhlak tercela, berbicara kotor dan bohong. Oke. Anak-anakku perlu tahu bahwa akhlak tercela itu artinya adalah tingkah laku dan perbuatan yang tidak baik, ya. Itu adalah akhlak tercela. Oke. Nah, akhlak tercela ini Allah paling tidak suka, ya. Maksudnya adalah Allah tidak suka dengan hambanya yang memiliki akhlak tercela ini, ya. Ya, namanya juga perbuatan yang tidak baik, ya. Allah pasti tidak suka. Dan jika hamba Allah itu memiliki sikap akhlak tercela, itu akan dicatat sebagai perbuatan dosa, dan perbuatan dosa itu akan dimintai pertanggungjawabannya di hari kemudian atau di hari akhir, ya. Contoh akhlak tercela yang akan kita pelajari hari ini itu ada dua. Yang pertama adalah berbicara kotor dan yang kedua adalah berbohong, ya. Oke, berbicara itu harus hati-hati, kemudian harus sopan dan tidak boleh menyakiti hati orang lain, ya. Oke. Kemudian tidak boleh bicara kasar. Nah, khususnya kepada siapa ini? Kepada orang tua, kepada guru, kepada teman-temannya juga, ya. Kepada orang yang lebih tua lebih-lebih. Kemudian tidak boleh marah-marah. Nah, ini juga kita sudah pelajari kemarin di pelajaran 10 tentang apa? Sikap ramah, ya. Oke. Kemudian tidak boleh bicara kotor dan tidak boleh berbohong, ya. Oke, selanjutnya dalam hadis itu disebutkan ini, ya. Coba kalian baca artinya di situ. Kebanyakan dosa manusia itu bersumber dari lidahnya. Nah, ini kita akan pelajari ini. Contohnya seperti apa itu dosa manusia yang bersumber dari lidahnya, ya. Nah, jadi kita harus menjaga lisan kita, ya, karena tadi sudah disebutkan bahwa dosa manusia itu paling banyak sumbernya itu adalah berasal dari lidah. Jadi kita harus menjaga lisan, ucapan kita. Jangan sampai kita berbicara yang tidak baik, ya. Karena itu akan apa tadi? Dicatat sebagai dosa. Dan itu nanti akan dimintai pertanggungjawabannya di mana tadi? Di hari akhir, ya. Di hadapan Allah tentunya. Oke, selanjutnya ini berbicara kotor. Sekarang kita masuk di materi intinya, ya. Berbicara kotor itu dapat menyakiti hati orang lain. Dengan berbicara kotor, kita akan dijauhi oleh orang lain tadi. Iya, karena orang lain itu tidak suka dengan kita kalau kita suka berbicara yang kotor, ya. Atau kita mengejek atau kita menyakiti, ya. Itu paling tidak disukai oleh orang lain. Kemudian kita harus apa? Menghindari yang namanya berbicara kotor. Apapun itu yang namanya kita berbicara kotor harus kita hindari, karena tadi akan dijauhi oleh orang lain. Dan yang paling buruknya lagi adalah akan dicatat sebagai
dosa. Jadi harus apa? Apa yang harus kita lakukan? Berbicara itu harus sopan dan baik ya. Sebagaimana dalam surah Al-Baqarah ayat 83 ya, potongan surah Al-Baqarah ayat 83, artinya itu adalah dan bertutur katalah yang baik kepada manusia, laksanakanlah sholat dan tunaikanlah zakat. Jadi ini perintahnya Allah ya. Kita itu harus bertutur kata yang baik kepada sesama manusia. Jadi tidak boleh kita berbicara kotor atau berbicara kasar atau menyinggung perasaan orang lain, menyakiti hati orang lain. Itu tidak boleh nak ya. Oke. Jadi kita harus menjaga apa tadi? Lisan kita. Nah, jika kita sudah terlanjur berbicara kotor ya, mungkin tidak sengaja atau bagaimana ya, itu segeralah kita beristighfar, yaitu memohon ampun kepada Allah supaya kita diampuni oleh Allah tentunya, dan dihapuskan dari apa tadi? Dari dosa yang kita perbuat tadi dengan berbicara kotor. Selain kita memohon ampun kepada Allah, kita juga harus meminta maaf kepada orang yang bersangkutan, kepada orang yang kita berikan tadi ucapan-ucapan yang menyakiti hatinya ya. Itu bisa ya nak ya. Oke, selanjutnya berbicara bohong. Bohong itu sama saja artinya dengan dusta. Jadi kalau kalian mendengarkan kata dusta, itu artinya adalah berbohong. Apa itu dusta atau berbohong? Yaitu berbicara tidak sebenarnya ya. Jadi dia mengarang-mengarang begitu bicaranya. Nah, berbicara bohong akan merugikan diri sendiri. Ya sudah pasti, karena kita yang berbohong bukan orang lain. Jadi kerugiannya itu kembali sama diri kita sendiri ya. Berbicara bohong tidak akan dipercaya oleh orang lain ya. Orang lain tidak akan percaya pada apa yang kita ucapkan. Nah, jadi jangan sekali-sekali kita berbicara bohong kepada orang lain. Karena sekali kita berbohong, kalau kita ketahuan kita berbohong, nah itu nanti kita akan dijauhi, kemudian tidak akan dipercayai lagi sama orang lain, sama teman, sama guru, sama orang tua, sama keluarga dan lain sebagainya. Ya, selain itu juga kalau kita berbicara bohong sudah pasti juga kita berdosa. Jadi anak-anakku, jangan pernah kita berbohong pada siapapun itu ya. Oke. Ini tadi kerugiannya kalau kita suka berbicara bohong atau dusta, dijauhi orang lain. Dan yang kedua tadi itu adalah kita berdosa ya. Ini. Dan kalau kita berdosa ujung-ujungnya masuk neraka. Dan anak-anakku pasti semuanya tidak ada yang mau masuk neraka ya. Oke. Nah, dalam hadis juga itu sudah disebutkan ya. Ini anak-anakku bisa baca artinya di sini. Termasuk kesalahan atau dosa yang paling besar itu adalah lidah pendusta. Maksudnya lidah yang suka berbohong ini. Nah, itu dosa yang paling besar ya. Dosa yang paling besar adalah lidah pendusta. Lidahnya orang-orang yang suka berbohong itu ya. Jadi anak-anakku, berbicaralah yang jujur. Berbicara jujur itu akan dipercaya oleh orang lain dan disukai oleh Allah ya. Anak-anakku pasti mau disukai orang banyak, pasti mau disukai Allah. Jadi salah satunya adalah berbicaralah yang jujur ya. Baik anak-anak, itulah materi kita hari ini tentang akhlak tercela. Dan sudah 2 contoh akhlak tercela yang kita pelajari tadi, yaitu yang pertama adalah berbicara kotor dan yang kedua adalah berbohong. Jadi anak-anakku tidak boleh melakukan 2 contoh sikap yang kita pelajari hari ini ya, karena itu merupakan akhlak tercela
dan Allah tidak suka dengan orang-orang yang apa tadi? Yang melakukan akhlak tercela, ya. Oke, Pak Guru berharap materi hari ini anak-anakku bisa memahaminya dengan baik, dan yang paling penting juga adalah anak-anakku bisa menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari, ya. Pak Guru tutup untuk materi kita hari ini. Pak Guru minta maaf atas segala kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.